Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari proyek makalah kami dengan berjudulkan Rancangan Sistem Informasi Penjualan Air Isi Ulang. Proyek makalah ini disusun oleh Tantri Nur Ashifa dengan NIM 111900602. Lalu ada Salma Haura Syafiyah dengan NIM 111900301. Lalu ada Lina Olivia dengan NIM 111908994. Lalu ada saya sendiri, Lia Amaliatus Solihah dengan NIM 111900599. Dan yang terakhir, Hana Nur Azizah dengan NIM 111900624. Baik, latar belakang dari pembahasan proyek makalah kami adalah sebagai makhluk hidup pasti kita membutuhkan adanya air dalam kehidupan sehari-hari. Air merupakan salah satu sumber kehidupan primer yang memiliki banyak sekali manfaat dan fungsinya. Contohnya adalah air mineral atau air minum. Air minum merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi sebelum kebutuhan lainnya. Sehubung dengan hal tersebut, perkembangan teknologi di era globalisasi yang kian pesat ini dapat menunjang kegiatan bisnis dalam penjualan isi ulang air minum. Menurut Marom dalam Anthony tahun 2017 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penjualan ialah menjual barang dagang yang menjadi usaha pokok suatu perusahaan dengan dilakukan secara terus-menerus dan tepat. Perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari-hari sangat dibutuhkan sekali karena memberikan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu. Untuk mencapai informasi yang cepat, tepat, dan akurat membutuhkan adanya proses pengelolaan data secara terkomputerisasi dalam sebuah sistem yang disebut dengan sistem informasi. Contoh perkembangan teknologi dalam kegiatan bisnis ini adalah usaha depot air minum. Depot air minum merupakan suatu usaha pengisian ulang air minum menggunakan galon. Salah satu usaha depot air yang kami kunjungi untuk melakukan observasi adalah CV Samudra Buana Bogor. Usaha ini tergolong dalam usaha yang menggunakan teknologi, namun dalam pencatatan transaksi penjualannya, usaha ini masih menggunakan metode manual, yaitu pencatatan dalam sebuah buku. Adapun banyak sekali permasalahan yang ditemukan, yakni nota penjualan yang sering hilang ataupun rusak, laporan penjualan bulanan yang tidak sesuai. Penjualan air minum isi ulang pada CV Samudra Buana Bogor merupakan salah satu usaha yang membutuhkan adanya pengelolaan data untuk mempermudah dan memperlancar kinerjanya. Maka, penulis memberikan rekomendasi perancangan sistem informasi penjualan yang diharapkan mampu mempermudah dan mengelola data-data yang diperlukan. Oleh karena itu, penulis mengambil judul Perancangan Sistem Informasi Penjualan Air Isi Ulang. Baik, untuk metode pengembangan software, kami menggunakan dua metode. Yang pertama adalah observasi dan yang kedua adalah studi pustaka. Observasi merupakan suatu pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung. Dalam makalah ini, penulis melakukan observasi dengan mengamati secara langsung sistem berjualan pada CV Samudra Buana Bogor. Lalu yang kedua ada studi pustaka. Studi pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi dan menganalisis dokumen-dokumen dengan mencari dan mempelajari teori dari buku, jurnal, serta sumber-sumber lain yang terpercaya dan berhubungan dengan objek yang sedang dibahas. Baik, untuk metode yang digunakan pada pengembangan software ini menggunakan model waterfall menurut Sukmanto dan Salahuddin dalam Sarkawi dan Sekretari tahun 2018. Tahap dalam model air terjun atau waterfall terdiri dari 5 tahap. Yang pertama ada analisis kebutuhan perangkat lunak. Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk menspesifikasikan kebutuhan perangkat
Kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada tahap ini perlu didokumentasikan. Dalam tahap ini, penulis memaparkan tentang sistem penjualan air isi ulang yang sedang berjalan di CV Samudra Buana Bogor, yang terdiri dari proses pemesanan barang, pembayaran, hingga pembuatan laporan penjualan. Yang kedua ada desain perangkat lunak. Proses multilangkah yang fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengkodean. Tahap ini penulis merancang sistem usulan yang terkomputerisasi dimulai dengan memaparkan sistem berjalan melalui Unified Modeling Language atau UML, menjabarkan hubungan entitas dalam Entity Relationship Diagram atau ERD dan LRS. Yang ketiga adalah pembuatan kode program. Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain. Pada tahap ini, penulis menggunakan software Visual Studio Code dengan database MySQL. Yang keempat, pengujian atau testing. Pengujian fokus pada perangkat lunak dari segi logis dan fungsional untuk memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan atau bisa disebut dengan error dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Yang kelima, ada pendukung atau support atau pemeliharaan dan maintenance. Tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami perubahan ketika sudah dikirim ke user. Perubahan bisa terjadi karena adanya kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian atau perangkat lunak yang harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Baik, ruang lingkup dari pembahasan ini adalah mengingat luasnya permasalahan yang ada dalam sistem penjualan, maka dengan ini penulis membatasi ruang lingkup hanya pada sistem penjualan tunai. Maka ruang lingkup pembahasan meliputi proses pemesanan barang, proses pengiriman barang, proses pembayaran, dan proses pembuatan laporan penjualan bulanan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hana. Terima kasih. Saya Hana Nur Aziza dengan NIM 11190624. Selanjutnya adalah proses bisnis sistem berjalan. Untuk proses bisnis sistem berjalan ini dimulai dari pelanggan datang langsung pada depot air, kemudian pelanggan ke bagian penjualan untuk melakukan pemesanan, lalu bagian penjualan mengecek persediaan air. Jika tersedia, maka bagian penjualan membuat nota penjualan dan pelanggan akan melakukan pembayaran. Jika persediaan air tidak tersedia, maka bagian penjualan akan memberikan konfirmasi bahwa persediaan air sedang tidak tersedia. Pada akhir bulan, bagian penjualan ini akan membuat laporan penjualan dari rekapan nota penjualan berdasarkan arsip pembayaran yang nantinya akan diberikan kepada kepala depot sebagai laporan penjualan perusahaan. Selanjutnya adalah activity diagram. Untuk activity diagram, pengertiannya menurut Rosa dan Salahuddin dalam Priyatno dan Kurniasi 2018 menyampaikan bahwa diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Jadi activity diagram ini adalah salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan aliran kerja dan menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alir berawal, keputusan yang mungkin terjadi, dan bagaimana semua berakhir. Simbol-simbol yang terdiri dari activity diagram ini yang terdapat dari activity diagram terdapat yang pertama adalah start point. Start point ini menggambarkan awal dari aktivitas. Nah, pada simbol ini adalah simbol activities yang menggambarkan suatu proses atau kegiatan bisnis. Yang ini adalah decision. Untuk decision itu menggambarkan pilihan untuk menunjukkan suatu keputusan, yaitu yes or false. Jadi kayak true or false. Mengambil keputusan true or false ini. Dan kita menggunakan fork. Fork ini atau percabangan digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara paralel atau untuk menggabungkan dua kegiatan paralel menjadi satu. Dan
ini adalah endpoint. Endpoint ini untuk akhir dari aktivitas. Selanjutnya adalah dokumen masukan. Untuk dokumen masukan itu daftar persediaan air isi ulang. Fungsinya untuk melihat persediaan air, sumbernya dari bagian penjualan, tujuannya ke bagian penjualan, medianya kertas, frekuensinya setiap adanya pemasukan dan pengeluaran air, jumlahnya adalah 1 lembar. Ini adalah gambar dari daftar persediaan air isi ulang. Selanjutnya terdapat dokumen keluaran. Yang pertama adalah laporan penjualan. Fungsinya itu untuk mengetahui produktivitas, sumbernya bagian penjualan, tujuannya ke kepala depot, medianya kertas, frekuensinya itu setiap akhir bulan. Jumlahnya 2 lembar. 2 lembar ini untuk bagian penjualan dan kepala depot. Ini adalah bentuk dari laporan penjualannya. Yang kedua adalah nota penjualan. Nota penjualan ini fungsinya untuk membantu pembuatan laporan penjualan nantinya. Sumbernya dari bagian penjualan, tujuannya ke pelanggan. Medianya adalah kertas, frekuensinya itu setiap terjadi transaksi penjualan. Berikutnya terdapat permasalahan pokok. Setelah kita melakukan observasi, kami menemukan beberapa permasalahan pokok, diantaranya penyimpanan dokumen yang tidak rapi, baik dokumen masukan atau dokumen keluaran, sehingga sering terjadi kehilangan bahkan kerusakan pada dokumen tersebut. Contohnya seperti nota penjualan yang sering hilang dapat mengakibatkan data-data yang diperlukan tidak lengkap untuk membuat laporan penjualannya. Yang kedua adalah jumlah nominal antara pencatatan laporan penjualan dengan bukti fisik berupa uang tidak sama. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan dalam pencatatan data di laporan penjualan. Dari permasalahan pokok tersebut, kami memberikan rekomendasi pemecahan masalah, yaitu yang pertama adalah menyimpan dokumen-dokumen dengan menerapkan sistem terkomputerisasi berdasarkan berbasis web agar dapat menyimpan dokumen tersebut dengan aman. Yang kedua adalah pembuatan laporan penjualan menjadi cepat dan akurat dengan adanya program transaksi penjualan. Jadi untuk sistem terkomputerisasi yang diusulkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan Laravel. Dengan sistem yang sudah terkomputerisasi ini, data-data tersebut akan terjaga validasinya dari validasi datanya dibandingkan dengan sistem yang masih bersifat manual. Saya Salma Rasafia. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa kebutuhan fungsional. Yang pertama itu ada A1, yaitu admin melakukan login. Yang kedua, admin mengelola data barang. Yang ketiga, admin mengelola menu data pelanggan. Yang keempat, admin mengelola menu data user. Yang kelima, admin mengelola data akun. Yang keenam, admin mengelola menu transaksi penjualan. Yang ketujuh, admin mengelola menu jurnal. Yang ke-8, admin mengelola laporan penjualan. Untuk yang B1-nya yaitu ada user melakukan login. Yang kedua, user mengelola menu transaksi penjualan. Yang ketiga, user mengelola menu laporan penjualan. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang use case diagram. Use case diagram adalah salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan interaksi antara sistem dan aktor. Use case diagram juga dapat mendeskripsikan tipe interaksi si pemakai sistem dengan sistemnya. Simbol yang terdapat dari diagram kami ini ada 3, yaitu admin, penjualan, dan kepala depot. Admin ini dapat melakukan pengelolaan data user, data barang, data pelanggan, data akun, data jurnal, transaksi penjualan, dan laporan penjualan. Untuk penjualan juga ini dapat melakukan pengelolaan data jurnal, transaksi penjualan, dan laporan penjualan. Dan untuk kepala depot dapat melakukan pengelolaan laporan penjualan. Semuanya ini dapat melakukan login.
Selanjutnya, deskripsi use case diagram. Deskripsi use case diagram yang terdapat dalam proyek kami ini terdiri dari deskripsi use case login, data barang, data pelanggan, data user, data akun, transaksi penjualan, jurnal, dan laporan penjualan. Nah, di sini kita memberikan salah satu contoh deskripsi use case diagramnya, yaitu transaksi penjualan. Tujuannya untuk dapat melakukan login dan masuk ke dalam sistem informasi penjualan air isi ulang secara tunai. Selanjutnya, activity diagram. Di proyek kami ini, activity diagram itu kami membuat yang pertama ada activity diagram login, activity diagram data barang, activity diagram data pelanggan, activity diagram user, activity diagram data akun, activity diagram transaksi penjualan, activity diagram menu jurnal, dan activity diagram laporan penjualan. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang entitas relationship diagram atau ERD. ERD di atas juga sebenarnya kurang tepat dalam memberikan narasinya. Seharusnya begini: satu pelanggan melakukan banyak pemesanan, memiliki satu pembayaran dibuatkan beberapa jurnal, satu jurnal berisikan beberapa detail jurnal. Banyaknya detail jurnal memiliki beberapa akun dan semuanya akan diakses oleh user. Nah, ini ada LRS atau Logical Relational Structure, adalah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil antar himpunan entitas. Nah, di sini ada gambar dari LRS. Nah, untuk yang terakhir ini ada spesifikasi file. Spesifikasi file yang kami buat ini terdiri dari yang pertama ada spesifikasi file data barang, spesifikasi file pelanggan, spesifikasi file akun, spesifikasi file pembayaran, spesifikasi file user, spesifikasi file pemesanan, dan yang terakhir ada spesifikasi file detail pemesanan. Nah, contohnya adalah seperti ini. Perkenalkan, nama saya Tantri Nur Asifa dengan nomor NIM 111900602. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kelas diagram. Kelas diagram adalah diagram UML yang menggambarkan kelas-kelas dalam sebuah sistem dan hubungannya antara satu dengan yang lain, serta dimasukkan atribut dan operasinya. Dalam kelas diagram terdapat beberapa simbol, yaitu ada simbol kelas yang berisikan nama kelas, atribut, dan operasi. Lalu ada interface, ada association yaitu relasi antara kelas dengan makna umum. Lalu ada directed association atau asosiasi berarah. Lalu ada generalisasi, dependency, dan aggregation. Sini ada tampilan kelas diagram untuk penjualan air minum isi ulang. Lalu selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan perilaku pada skenario. Dalam sequence diagram terdapat beberapa simbol. Yang pertama ada aktor, yaitu orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat. Lalu ada lifeline, general, boundary, control, entitas, activation, message entry, message to self, dan message return. Sini ada tampilan sequence diagram untuk login. Lalu ada tampilan sequence diagram untuk data barang, sequence diagram untuk pelanggan, sequence diagram untuk user, dan sequence diagram untuk penjualan. Lalu selanjutnya ada user interface. Apa itu user interface? User interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna, di mana tampilan user interface bisa berupa warna, bentuk, serta tulisan yang didesain dengan semenarik mungkin. Biasanya tampilan user interface diterapkan untuk sistem operasi, website, aplikasi, dan web. Di sini ada tampilan dari user interface perancangan sistem informasi penjualan air isi ulang. Sini ada username dan password.
Lalu ada tampilan user interface untuk user. Di sini kita harus mengisi ID user, nama user, password, dan hak akses. Lalu ada user interface untuk data pelanggan. Sama, di sini juga kita mengisi ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Saya Lina Olivia dengan NIM 111900894 ingin melanjutkan materi dari teman saya. Ada user interface. Di sini ada menu admin, kemudian kita ke transaksi penjualan yang harus diisi adalah nomor penjualan, tanggal jual, kemudian nomor pemesanan, total jual. Kemudian ini ada untuk search transaksi penjualannya. Lalu ada transaksi pemesanan yang harus diisi adalah nomor pemesanan, kode pelanggan, kemudian tanggal pesan. Lalu ada deployment diagram. Deployment diagram menurut Nasriel dan Saputra pada tahun 2016, deployment adalah diagram yang menunjukkan tata letak sebuah sistem secara fisik. Menampakkan bagian software yang berjalan pada bagian hardware. Hal ini termasuk persoalan layout jaringan dan lokasi komponen-komponen pada hardware. Berikut simbolnya. Ini adalah simbol komponen-komponen yang diletakkan pada node untuk memastikan keberadaan mereka. Kemudian ada simbol node menggambarkan bagian-bagian hardware pada sistem. Kemudian ada simbol association yang digambarkan sebagai sebuah garis yang menghubungkan antara dua node yang mengindikasikan jalur komunikasi antara elemen-elemen hardware. Kemudian ada testing. Di sini nomor 1 ada skenario penguji. Jika salah satu data dalam form login tidak diisi pada saat login, kemudian klik tombol login, test case-nya username misalnya Lina Olive, passwordnya kosong, maka hasil yang diharapkan sistem akan menolak akses masuk dan akan menampilkan pesan password harus diisi. Kemudian hasil pengujinya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Yang kedua, jika salah satu data dalam form login salah, kemudian klik tombol login, misalnya test case-nya username Lina Olive, kemudian salah, passwordnya 1190694, hasil yang diharapkan sistem akan kembali pada form login serta tidak dapat mengakses menu utama. Hasil pengujinya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Kemudian yang ketiga, jika data yang diisi dalam form login diisi dengan benar, kemudian klik tombol login, test case-nya Lina Olive, passwordnya 111900694, hasil yang diharapkan sistem akan menerima akses login dan langsung menampilkan menu utama. Hasil pengujinya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Ini contoh dari form login. Kemudian ada form pelanggan. Kemudian ada form data barang. Kemudian ada form data akun, form transaksi penjualan. Spesifikasi hardware dan software. Kebutuhannya sistem, keterangannya Windows 10 Ultimate 64-bit, prosesor dual core AMD A6 9220, RAM-nya 4GB, hard disk-nya 1000GB, monitor 14 LED, keyboardnya standar, printer Canon IP2770 series, mouse-nya standar, software, kebutuhan menjalankan aplikasi secara lokal, bahasa script programming, PHP dengan Laravel, DBMS, MySQL. Kemudian ada penutup.
Di sini ada kesimpulan dan saran berdasarkan uraian pembahasan di setiap bab sebelumnya mengenai perancangan sistem informasi penjualan air isi ulang di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama ada alur proses penjualan pada CV Samudra Buana Bogor masih menggunakan sistem manual, sehingga diperlukan sistem berbasis komputer atau sistem komputerisasi sehingga dalam kegiatan usaha tersebut menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, dampak dari sistem manual adalah kemungkinan kerusakan pada nota penjualan serta ketidaksesuaian pencatatan laporan dengan nota. Kemudian yang kedua, ada perancangan sistem yang dapat mempermudah pengelolaan penjualan tersebut. Kemudian ada saran yang dapat penulis berikan kepada perancang sistem informasi penjualan air isi ulang adalah yang pertama, ketelitian yang sangat diperlukan oleh pengguna dalam pengoperasian sistem komputerisasi penjualan tunai, baik dalam mengakses, menginput, serta mengelola data agar tidak terjadi kesalahan dalam pengolahan data tersebut. Kemudian yang kedua, terlebih dahulu mengadakan pelatihan dan pengolahan sistem terkomputerisasi agar pengguna dapat mengoperasikan dengan benar. Saya Hananul Aziza dengan NIM 11196624. Ini adalah code generation atau script dari project kami. Ini adalah penjualan. Kita dapat jual. Web atau pemanggilannya, cetak template, cetak laporan, rekrutnya, sudah melakukan mati sensor. Setelah itu kita ini adalah penampilannya. Langsung kita login. Masukkan password user dan passwordnya. Beberapa user barang pelanggan barang ini kita bisa tambahkan kode barang setelah itu kita bisa kita masuk ke pelanggan dan bisa menambahkan kode pelanggan atau seperti ini. Transaksinya kita misalkan bisa tambahkan pada saat penjualan
Untuk laporan penjualannya tampilannya seperti ini. Kita semua ada isi awal bulan dan hari ini. Bisa cetaknya berbentuk PDF. Nanti tampilannya akan seperti ini. PDF, laporan penjualannya, nomor tanggal transaksi, nomor pembayaran, dan berbentuk PDF. Setelah itu kita bisa login, klik login. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.